Krakatau Steel yang berkode saham KRAS adalah salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang merupakan produsen baja di Indonesia. Perusahaan ini melakukan initial public offering atau penawaran saham perdananya pada tahun 2010. Di sini kita melihat laporan laba rugi di kuartal 2 2021. Untuk mensimplifikasi dan juga mempersingkatnya, kita melihat dalam bentuk grafik. Grafik ini menunjukkan kepada kita bahwa kinerja perseroan dalam hal pendapatan maupun laba bersih sama-sama meningkat di kuartal 2 2021. Dari pendapatannya, kuartal 2 2020 sebesar 552,8 juta US dollars, kemudian di kuartal 2 2021 mencapai 1 miliar US dollars. Ada peningkatan kira-kira sebesar 100%. Di laba bersihnya, kuartal 2 2020 membukukan sebesar 4,5 juta US dollars, kemudian di kuartal 2 2021 perseroan mencatatkan laba bersih sebesar 32,4 juta US dollars. Kira-kira ini ada peningkatan sebesar 8 kali lipat. Jawaban yang ingin kita cari tahu selanjutnya adalah apakah saham ini layak investasi? Di sini kita melihat neraca laporan keuangannya. Kita akan melihat dari yang pertama rasio likuiditas dan yang kedua nantinya rasio solvabilitas. Terdapat banyak alat ukur yang dapat kita gunakan untuk menghitung yang pertama rasio likuiditas dan yang kedua rasio solvabilitas. Dalam hal ini kita hanya menggunakan satu alat ukur. Oke, di sini kita lihat total aset lancarnya sebesar 947,2 juta dan juga total liabilitas jangka pendeknya sebesar 948,5 juta. Yang artinya rasio likuiditas menggunakan alat ukur current ratio sebesar 1. Lalu apa makna dibalik angka tersebut? Apa makna dibalik angka 1 tersebut? Ini berarti bahwa setiap utang 100 dijamin oleh total aktiva lancar sebesar 100. Selanjutnya ini kita menghitung rasio solvabilitasnya. Kita lihat di sini total ekuitas perseroan sebesar 408,9 juta. Akan tetapi total aktivanya mencapai 3,5 miliar US dollars. Berdasarkan angka ini, maka dapat kita hitung bahwa rasio solvabilitasnya menggunakan alat ukur DAR adalah sebesar 7 kali, lebih dari 7 kali. Jadi almost tidak masuk akal ya. Ini berarti bahwa ketika misalnya terjadi ketidakstabilan penjualan perseroan, maka perusahaan ini sangat gampang sekali untuk kolaps. Sama seperti kasusnya perusahaan Garuda baru-baru ini. Pendapat umum berkenaan dengan alat ukur DAR, sebaiknya perusahaan itu menggunakan alat ukur DAR di bawah 1. Namun demikian, bukan berarti setiap perusahaan yang menggunakan DAR di atas 1 itu adalah buruk. Ketika sebuah perusahaan memiliki stabilitas penjualan yang sangat tinggi, maka menggunakan DAR yang tinggi adalah pilihan yang baik.